Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Tututaka dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan membahas materi konsep filsafat ilmu dengan beberapa sub. Yang pertama, manusia. Yang kedua, ada ilmu dan filsafat ilmu. Yang ketiga, ada fungsi filsafat. Yang keempat, berpikir filsafat. Dan yang kelima, ada konsep filsafat ilmu. Mari kita bahas satu persatu. Manusia. Menurut Aristoteles, manusia memang betul-betul boleh disebut sebagai ens metaphysikum, yang artinya makhluk yang menurut kodratnya berfilsafat. Filsafat manusia, yang dalam bahasa Inggris disebut philosophy of man, merupakan bagian dari filsafat yang berupaya menelisik ekstensi manusia. Filsafat merupakan bentuk pengetahuan tertentu. Bahkan bentuk pengetahuan manusia yang sempurna merupakan perkembangan yang terakhir daripada pengetahuan biasa. Ada juga filsafat ilmu. Adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya, antara lain alam dan ilmu sosial. Nah, filsafat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah atau hikmah, yang berasal dari bahasa Yunani, dan filosofia, yang berarti pengetahuan atau wisdom. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebenaran. Dalam bahasa Inggris, filosofi yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Dengan maksud, semua orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana atau disebut sebagai filsuf atau filsuf. Nah, filsuf atau filsuf itu apa coba? Filsuf atau filsuf adalah orang yang berfilsafat atau orang yang melakukan filsafat. Selanjutnya ada fungsi filsafat. Filsafat sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Fungsi filsafat yang pertama, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang kedua, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Yang ketiga, filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang keempat, ada filsafat ilmu bermanfaat untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Yang kelima, filsafat ilmu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Lanjut, berpikir filsafat atau pemikiran filsafat. Yang pertama, universal. Pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan yang sangat umum dan tingkat kecenderungannya sangat tinggi. Yang kedua, tidak faktual atau spekulatif, yang artinya membuat duga-dugaan yang masuk akal mengenai suatu dengan tidak berdasarkan pada bukti. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai. Dukas mengatakan bahwa filsafat merupakan usaha untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut sebagai penilaian. Yang keempat, berkaitan dengan arti. Sesuatu yang bernilai tentu di dalamnya penuh dengan arti. Yang kelima, implikatif. Pemikiran filsafat yang baik dengan terpilih selalu mengandung implikasi atau akibat yang logis. Contohnya aja, filsuf harus menciptakan kalimat-kalimat yang logis dan bahasa-bahasa yang tepat agar si pendengar bisa mencerna atau memahaminya. Nah, yang terakhir, konsep filsafat ilmu. Di sini ada yang pertama, ontologis,
merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas atau metafisika. Yang kedua, epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal metode-metode dan sahnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada asiologi, adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai kepada kefilsafatan. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Salam santun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.